Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Mohon maaf terlambat karena tadi sedikit masalah terkait dengan jaringan. Jadi saya telat gabungnya. Dan bagi teman-teman yang sudah melihat materi, silakan ketik yes. Silakan bagi yang sudah melihat materi, silakan ketik yes. Oh ya, siap. Baik, kita mulai teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah gabung di gelombang sebelumnya, ini materi ini sudah ada, ya, materi sudah ada ataupun sudah pernah saya bahas, tapi mungkin tidak mendetail. Nah, ini saya buatkan daftar tilik. Daftar tilik adalah materi yang harus teman-teman kuasai, ya. Daftar tilik itu adalah materi yang harus teman-teman kuasai terkait dengan kepentingan kita bahwa setiap berdasarkan pengalaman dari tahun 2019 sampai dengan kemarin 2023, maka materi ini yang keluar. Materi ini yang keluar. Mungkin nanti setelah ini pun saya akan ngasih juga FR. FR itu frequently report atau materi yang paling sering dilaporkan. Jadi jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Ya, nanti ini saya akan bagikan, terutama teman-teman yang baru, ya, bagi teman-teman yang baru. Jadi ini harus di-print oleh teman-teman semua. Silahkan untuk di-print. Nanti ini dijadikan sebagai tolok ukur. Dijadikan sebagai tolok ukur pengusahaan apa materi ini sudah dikuasai atau belum. Jadi penting sekali. Jadi misalnya kateter. Dari kateter apa yang sudah teman-teman kuasai? Karena di kateter itu ada pengkajiannya, apa pengkajiannya, kemudian indikasinya, tahap pemberiannya, dan evaluasi kecukupan cairan. Termasuk juga bagaimana kita menentukan langkah-langkahnya kan ini ada tahapan pemberian itu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah nasogastric. Nasogastric itu apa beda dengan kateter yang ditanyakannya. Jadi ini semua ini yang sering keluar, ya, yang sering keluar. Sebentar ya, saya tunjukkan kepada Anda eh, kalian. Ya. Kalian untuk mengapa saya memberikan itu? Kan pertanyaannya selalu itu, ya, pertanyaannya selalu itu. Bentar ya. Pertanyaannya yang muncul itu selalu itu yang muncul. Bentar, FR. Nah, nah, ini adalah FR atau frekuensi report. Frekuensi report itu adalah nih hasil dari survei. Jadi saya tidak membedakan mana D3, mana S1, tapi saya semuanya saya survei dan ini hasilnya. Hasilnya. Ini hasilnya. Jadi tidak ada perbedaan. Yang sekarang yang menjadi perbedaan apa antara D3 dengan NES? Nah, gini, area kompetensinya yang berbeda. Misalnya begini, teman-teman. Eh
Baik, nanti sebentar saya juga menunjukkan ke Anda bedanya S1 dengan D3 terkait dari sisi permen. Nanti akan saya kumpulkan ya, nah, sebentar sejelasnya. Tapi sekarang lihat FR dulu deh. Kateter, logika sederhana aja gini. Kateter. Soal itu, soal itu dibuat banyak ya, banyak untuk D3 maupun S1. Tetapi, tetapi apakah benar? Nah, artinya kalau misalkan D3 dan S1 itu eh, beda menurut teman-teman ya beda ya. Menurut teman-teman beda. Pertanyaan saya satu, pertanyaan saya. Dalam memberikan kateter, teorinya apakah beda nggak antara S1 dengan NUS? S1 dengan NUS. S1 dengan D3. Ayo, siapa yang menjawab? Beda nggak dalam memberikan kateter antara S1 dengan D3? Beda nggak? Kalau yang beda, ketik beda. Kalau yang sama, sama. Ayo, siapa yang mau jawab? Coba di rumah sakit beda nggak? Nah, ayo, ada yang lain, ada yang lain. Nah, ada yang lain. Nah, kemudian pertanyaannya dilanjut. Oke, ada yang sama. Kalau memberikan pada pasien trauma, diberikan head up, sama nggak antara D3 dengan nurse? Caranya head up nih, logika sederhana. Kemudian, terakhir saya nanya, beda nggak pemberian oksigen aliran rendah dengan aliran tinggi di nurse dan di D3? Pemberian oksigen sama nggak? Kira-kira. Oh, sama ya, sama. Yang jadi pembeda apa? Nanya teman-teman ke saya. Yang menjadi yang menjadi pembeda apa? Atau satu lagi yang saya tanya, jangan tindakan. Yang di sini, yang di sini. Nah, nomor ini nih, masalah keluarga. Beda nggak cara menentukan masalah di D3 dengan di NES? Beda nggak? Beda nggak nih? Ada yang jawab. Sama ya, sama. Ya, sama ya. Nah, kita masuk lagi. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya gini, saya kasih tahu yang membedakannya ya. Yang membedakannya. Ini saya kasih tahu ini enggak dulu. Nes ini D3 ya. Nah, oke. Yang nes, yang nes ini banyak masalah. Masalah. Masalah itu kebalik salah bentar. Yang nurse, masalah ya, masalah keperawatan, masalah keperawatan di sini di sini 60% dan di sini 40%. Ini persisnya enggak, ini persisnya 40 sampai 60 gitu ya. Ini persisnya 40 sampai 45 ya, persisnya secara kurikulum. Kemudian tindakan, keterampilan di sini tuh 40 maksimal loh ya, 40. Di sini 60.
Dan etika dan lain-lain di sini 5%. Jadi di sini nggak bulat 60 ya, 55, kadang di sini 35. Saya bulatnya aja. Jadi bukan 105%, bukan. Dan di sini segini. Susah bener. Nah, bedanya gitu, bedanya gitu. Itu satu bedanya. Jadi maksud saya begini, mata kuliah, mata apa sih, masalah keperawatan itu akan lebih banyak di S1 karena S1 kapasitasnya itu lebih tinggi dalam kognitifnya. Dia akan lebih banyak teori-teori itu di S1. Contoh perseptorship dan lain sebagainya itu sama ya tinggi. Nah, di D3 bukan tidak ada, tapi lebih sedikit dibanding S1. Tapi lebih sedikit dibanding S1. Lebih sedikit. Tapi kebalikannya, di keterampilan D3 lebih banyak, 60%, 50 sampai 60%. Kemudian S1 itu lebih sedikit. Tapi bukan berarti tidak ada. Ada. Sama kalau pembelajaran. Etika pembelajaran, kemudian eh, apa yang sifatnya adalah umum, promosi kesehatan misalnya itu sama-sama ya, sama-sama ada ya, sama-sama banyaknya sama-sama. Jadi bukan berarti apa hilang. Jadi bukan berarti tidak ada. Nah, tapi yang jadi masalah, teman-teman, yang jadi masalah begini. Siapa yang tahu sampai saat ini loh ya, saya nanya ke teman-teman. Siapa yang tahu materi apa yang keluar di sesi satu, materi apa yang keluar di sesi dua, materi keluar yang di hari depannya, materi keluar yang hari depannya lagi. Siapa? Ada nggak dari peserta kita? Ya, ada nggak kira-kira dari orang Indonesia yang paham? Kecuali orang-orang yang membuat paket soal. Contoh ini, saya adalah reviewer nasional untuk soal uji kompetensi NES. Saya saya pernah menjadi reviewer nasional. Nah, tugasnya apa reviewer? Reviewer itu tugasnya untuk memeriksa ini layak untuk diajukan ujian kan atau tidak. Saya pernah menjadi reviewer nasional. Tetapi yang membuat paket soal, menentukan berapa KMB dan lain sebagainya itu hanya 2 orang di seluruh Indonesia. Selevel saya aja, selevel orang pembuat para viewer nasional itu tidak tahu apa soal yang akan keluar. Jadi tindakannya apa? Apa yang harus kita lakukan? Tindakannya adalah kita mempersiapkan diri semuanya karena kita tidak pernah tahu. Kemudian terkait dengan materi, eh, bagaimana coach dengan ini, dengan materi pokok? Sebentar, saya tunjukkan materi pokok dulu ya. Materi pokok. Materi pokok. Materi pokok. Materi kunci. Materi pokok. Materi pokok itu adalah, bentar nih, saya tunjukkan dulu. Nah, ini sebentar. Saya cek dulu. Kita lihat dulu ya. Nah, di sini materi pokoknya lihat. Materi pokok 2023 ya. 2023 ini kompetensi teknis. Karena kalau manajerial, sosiokultural, kemudian wawancara itu semua profesi sama.
Nah, kita lihat di perawat, kita lihat di perawat. Kenapa 2023? Karena 2024 belum keluar. Jangankan materi pokok, lawang ini aja belum keluar apa si apa permennya aja belum keluar. Baru hari ini mau ada penjelasan terkait dengan permen pukul 10 ya, pukul 10. Kita lihat perawat ya, kita lihat perawat, perawat, asisten. Nah, kita lihat ya. Coba kita lihat dokter gigi nih sudah dekat nih. Dokter gigi, dokter spesialis, epi, nah, aduh, ini kan, oh ini bukan ya. Sebentar, saya harus pakai kacamata. P I K P P ya sebentar. Pe mudah-mudahan ada nih sebentar. P R R baru M tuh. P N P Q R N. Kita lihat ya sebentar. Pengawas ya pengawas bibit tenang terampil pengawas kita nomor berapa ini sudah lama saya nggak buka ini. Sebentar, sabar ya, sabar ya. Ini 2023 loh ya, jadi bukan kacang-kacangan gitu ya. Kata siapa? Nah, coba lihat. Ya Allah. Coba lihat di sini. Coba lihat di sini. Perhatikan di sini nih. Saya ini D3 nih ahli. Kalau ahli itu S1, ahli pertama. Kompetensi umumnya kompetensi terapeutik, komunikasi terapeutik, kemudian edukasi dalam keperawatan. Artinya apa? Ini promosi kesehatan ada di sana gitu ya. Kalau komunikasi terapeutik bandingkan dengan D3. Komunikasi terapeutik ada nggak? Ada nih, ini ada nih, ini ada nih. Kemudian promosi kesehatan kalau di DS1 itu sama, edukasi ya, judulnya edukasi kalau di S1 ya. Kalau di D3 namanya promosi kesehatan. Nah, kemudian penjelasan praktik etik lega dan praktik keperawatan. Di sini Anda pelindung, fisik, resiko dan lain sebagainya. Kemudian pengajian, di sini pun pengajian ada. Diagnosis, diagnosis perawatan pasti beda. Kalau di sini nggak ada ya. Pertanyaannya coba perhatikan. Ada yang D3 nggak? Di D3 kemarin dapat masalah keperawatan nggak? Ayo D3 dapat masalah perawatan nggak? Ayo kalau dapat ketik dapat. Kalau tidak ketik tidak. Ya. D3 di ujian kemarin ada yang ikut ujian kan kemarin. Dapat nggak masalah keperawatan? Dapat. Kenapa di sini nggak ada? Di sini nggak ada loh. D3 itu di sini nggak ada. Di sini nggak ada mana coba ada nggak D3? D3 untuk masalah keperawatan. Nggak ada kan? Di sini S1 kalau saya nggak nanya S1. Nah yang saya tanya D3. Di D3 ternyata di ininya nggak ada. Tapi ternyata di ujian keluar. Terus kalau kita ngacu kepada ke sini, kalau kita ngacu ke materi kunci ini atau materi pokok ini, gimana kalau datang masalah keperawatan? Kalau datang masalah keperawatan gimana? Bahaya, mampus kita. Nggak ngerti. Nah, coba kemudian rencana keperawatan. Emang nggak ada rencana keperawatan? Ada di sini di D3. Di ujian tuh ada. Kalau kita nggak baca, matilah kita. Mati.
Tindakan keperawatan. Nah, pertanyaannya kemudian yang nomor 239 dengan 240, kok banyakan yang 239? Kalau menurut Anda banyakan, coba perhatikan. Ini diagnosa untuk mana? Ya, diagnosa untuk yang S1 itu diagnosa dari mulai keluarga, komunitas, dan lain sebagainya. Ya. Yang 8 itu ya harus masuk. Apa saja coach yang 8? Ya, KMB, maternitas, anak, jiwa, keluarga, eh, geronti, komunitas, gadar. Nah, oh ya. Jadi kelihatannya yang ahli itu sedikit apa yang harus dipelajarinya, tetapi banyak ternyata. Ya itu, ya. Coba saya nanya lagi, manajemen pasien safety ada nggak di S1? Itu masuknya, itu pasti ada, ya. Karena tindakan keperawatan spesifik kompleks itu juga bagian pasien safety bagian untuk tindakan keperawatan, ya. Kemudian medika bedah, ya, nomor 5 di D3. Nomor 5 ada nggak medika bedah di D3? Ya ada lah. Keperawatan nggak ada di pertama nggak ada. Kata siapa pertama nggak ada? Memang di S1 tidak ada di S1 tidak banyak KMB-nya. Komunitas, coba perhatikan komunitas. Di komunitas memang nggak ada. Di sini dijelaskan nggak ada keluarga. Coba lihat. Kita lihat ya. KMB, anak, maternitas, ini. Nah, di sini asuhan keluarga ada nih. Tapi komunitas nggak ada ya komunitas. Jiwa ada. Komunitas ada nggak di D3? Nggak ada di teori. Di teorinya. Tapi di ujian ada nggak komunitas teman-teman? Di D3 komunitasnya ada nggak? Komunitas ada nggak di D3? Ada. Tapi di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada. Jadi, kan daripada saya harus ada tidak ada terus ngomongnya. Dengan kata lain, coba saya ada malah tahun saya buat, wah justru itu kan. Tapi di sini nggak ada komunitas di sini, di kisi-kisinya, di kisi-kisinya nggak ada. Coba. Jadi kalau misalnya teman-teman terlalu mengacu ke kisi-kisi tanpa memperhatikan materi yang keluar tahun sebelumnya, matilah kita, ya. Kalau S1, S1 saya nggak akan nanya S1 menunjukkan S1. Semuanya ada di S1 itu. Ada yang ada di D3, di S1 ada. Tetapi tidak semuanya yang ada di S1 ada, di D3 ada. Contoh, perseptorship, mentorship itu nggak ada di D3. Coba di sini. MAKP ada nggak? MAKP di D3. Coba, D3 ada terakhir saya nanya. Saya terakhir nanya. MAKP ada nggak di D3? Kayak kasus, apalagi primer. Ada yang nggak kayak gitu nggak? Di D3. Ada yang dapat nggak? Ada kasus, ada primer, ada fungsional. Ada dapat gitu nggak? Ada itu D3. Saya nggak nanya. Tapi kan di sini nggak ada manajemen. Kalau D3 ada tuh etik dalam pelayanan keperawatan dan lain sebagainya. Etik, no, etik ya. Di sini nggak D3 nggak ngomong-ngomong etik nih. D3, D3 nggak ngomong-ngomong etik. Ada nggak etika di D3? Banyak. Wih, jangan dipikir tidak ada. Ada yang dapat 5 D3. Jadi maksud saya begini, maksud saya dalam belajar, kita tidak bisa membedakan antara D3 dengan NES. Nggak bisa membedakan D3 dan NES.
Tapi dalam ujian, jangankan di antara D3 atau NES, di antara NES dengan NES, di antara D3 dengan D3, tidak sama yang keluarnya. Karena dibatasi dengan jumlah soal yang hanya 90. Paham nggak teman-teman sampai di sini? Paham nggak kira-kira sampai sini? Nah, ini mau nggak saya kirim? Nih, itu teman-teman. Jadi perbedaannya di sana. Baik, kita masuk lagi ke sini. Nah, di FR-nya, kita lihat di FR-nya. Ini, ini nanti teman-teman saya kasih ya, saya kasih nanti. Nah, ini yang prosentasenya paling besar, yang persentasenya paling besar, saya titip sekali kepada teman-teman. Tolong pelajari yang lebih giat. Tolong pelajari yang lebih giat. Misalnya oksigen, tolong pelajari lebih banyak daripada tes pendengaran. Itu saja yang saya titip ya, maksudnya. Nah, oke. Silakan dicek ya. Saya off dulu istirahat sebentar, mau ketinggalan dulu sebentar ya. 5 menit apa teman-teman cek tulis ini mah bukan di screenshot, tulis materi yang paling besar, tulis. Disusun dari yang terbesar ke yang kecil. Silakan 5 menit.
Oke, sudah ya, sudah ditulis ya. Nah, kenapa saya eh harus 5 menit? Supaya Anda ngerasain nulis. Kalau sudah ngerasain, itu nulis itu hubungan antara selain mata juga dengan motorik. Semakin banyak organ yang kita gunakan, mata, motorik, sampai dengan auditorik. Auditorik itu akan menguntungkan bagi Anda. Gitu. Jadi kalau dengan saya, tolong belajar yang bagus adalah Anda melihat materinya, dengarkan dan tulis. Ya, jangan lupa tulis. Anda harus punya catatan. Makanya saya ketik. Jadi silakan urutkan dari yang memiliki persentase tinggi. Tinggi itu berarti oksigen tuh. Nah, oksigen itu apa? Bagaimana kerjanya? Yang oksigen itu tolong diberikan dengan baik atau diberikan atau dipelajari dengan baik. Nah, tadi ini ada yang menarik nih. Ujian kemarin ada tiga banyak komunitas, ya. Padahal di materi pokoknya ada nggak komunitas? Coba lihat. Nggak ada. Di kisi-kisinya nggak ada. Nah, di kisi-kisinya nggak ada komunitas. Tapi katanya kemarin terbanyak komunitas. Jadi saya tidak akan menyalahkan kisi-kisi ya, tapi yang menjadi masalah kita harus mengantisipasi apapun soalnya kita harus bisa ya. Karena buktinya tidak sama persis antara kisi-kisi dengan yang keluar di ujian. Itu kenyataannya harus kita akui itu. Jadi itu yang menjadi kenyataan, itu yang menjadi benarnya bahwa eh, tidak semua yang dikatakan di kisi-kisi itu keluar. Nah, gitu ya. Kemudian hitungan, hitungan saya nggak dapat. Ada yang bilang saya nggak dapat coach kemarin hitungan. Ya nggak apa-apa. Yang kalau Anda nggak dapat tahun kemarin hitungan nggak apa-apa. Tapi kalau dapat tahun ini gimana? Emang Anda tahu sekarang tahun sekarang mau keluar? Mending kalau tidak keluar. Kalau keluar gimana coba? Yakin Apgar nggak keluar? Yakin GCS nggak akan keluar? Ya, yakin GCS nggak keluar. Nah, itu yang harus teman-teman pahami bahwa kita tidak bisa lagi ini pengalaman ya, pengalaman saya 90 dari 2019 sampai sekarang udah lama sih. Apalagi yang PNS, saya udah lama. Kalau yang Ukom udah dari 2014 saya menjadi reviewer nasional ya, jadi reviewer nasional. Jadi tolong pahami tuh hitungan dapat di 5. Coba Bu Reni itu dapat 5 sekarang ini ya. 5 itu nilainya berapa teman-teman? Ada yang tahu nggak berapa nilai 5? Kalau dapat nilai 5, dapat berapa? Kalau hitungan dapat soal 5, nilainya berapa? Susah benar berebut jam segini. 25. Kalau 25 besar kecil. Beda Anda 25 dengan orang lain. Besar nggak? Besar. Besar. Jadi kalau misal kalau begitu mau dilewat tuh, mau dilewat hitung-hitungan. Ah, enggak, janganlah. Jangan dilewat karena itu besar. Contohnya yang paling besar adalah luka bakar. Ini luka bakar ini wajib diketahui. Nah, coba dengan ini luka bakar ada. Ini lihat di daftar tilik ya, daftar tilik. Perawatan luka, luka bakar di sini ada. Ini semua juga ada di sini nih, di bawah no, di bawah. Jadi daftar tilik itu adalah materi yang harus teman-teman kuasai. Mana daftar tilik luka bakar?
Perasaan ada luka bakar. Luka, 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 luka balutan. Ada semuanya di sini. Bentar. Nah, luka bakar. Mana luka bakar? Tahapan perawatan luka kolostomi. Nih, luka. Luka kedalamannya juga termasuk di dalamnya ya. Nah, luka. Termasuk luka bakar di dalamnya. Nah, ini di sini ada nggak perawatan luka? Oh, ada tiga nih. Luka. Hitungan di sini ada nggak? Nggak ada, tapi muncul di hitungan. Luka bakar yang mana hitungannya? Ya, rule of nine kan juga luka bakar, hitungan itu kan. Nah, usia anak mungkin ada yang dapat, ada yang tidak. Ya, ada yang dapat, ada yang tidak. Kemudian ada yang laki. Kekuatan otot ada. Jadi yang harus dipahami teman-teman adalah ini. Lebih baik Anda paham terhadap sesuatu daripada tidak paham. Lebih baik tidak keluar hitung-hitungan di ujian daripada keluar tapi Anda nggak ngerti. Lebih baik Anda keluar dan soal itu keluar. Lebih baik Anda paham dan soalnya keluar daripada Anda tidak paham soalnya tidak keluar. Soalnya keluar. Repot itu. KMB nih. Pokoknya yang paling besar lihat aja TBC. Tolong TBC tek-tek bengek. Tek-tek bengek. Tek-tek bengek tentang TBC itu tolong dipahami. Tek-tek bengek terkait TBC tolong dipahami. Ya, kemudian yang paling besar lagi nih ada orange, warna orange, DM. Pokoknya tek-tek bengek tentang DM, kemudian tek-tek bengek tentang hipertensi. Tolong dipahami. Ya, itu saja sih kuncinya di sana. Kemudian gadar. Pertanyaannya di gadar. Bedakah pertolongan gadar yang dilakukan D3 dengan NES? Beda nggak? Oh, kalau gadar D3 pertolongan trauma servikalnya boleh pakai Hadley chin lip gitu. Boleh nggak? Ya sama lah, sama. Memang triase beda D3 dengan S1. Emang IWS beda D3 dengan S1. Memang gelombang EKG yang boleh di shock dan tidak boleh di shock itu beda. Emang code blue itu beda. Sama lah. Yang jadi masalah saya tidak tahu. Salah Anda masukkan dulu loh ya. Salah Anda masukkan dulu. Di Kandoro tidak tahu mana yang berapa biji soal triase yang keluarnya, code blue atau trauma berapa biji D3 berapa biji, mana yang nggak keluar sesi ini, mana yang nggak keluar sesi itu di Kandoro nggak tahu. Itu kebodohan saya, kebodohan Kandoro. Karena saya tidak tahu soal yang akan keluar apa gitu kan. Berapa jumlah hitungan yang akan keluar saya tidak tahu. Tahu. Jadi Anda sial, Anda sial ketemu dengan saya. Oh ya, bagi yang teman-teman yang baru ini, nama saya Hendy teman-teman. Dan siapa sih yang nyerocos dari tadi namanya gitu. Nama saya Hendy, mungkin kemarin Anda transfer tuh nama saya. S1 saya, S1 saya dari UGM, keluar 2002. 2002 saya keluar dari UGM, S1, keperawatan. Kemudian 2008 saya keluar dari UI di KMB. Dari tahun 2014 saya menjadi reviewer nasional soal-soal uji kompetensi nasional loh ya, bukan lokal, nasional. Ya. Ya, jadi itulah nama saya. Kenapa saya berani membuat bimbel. Coba cek di sono. Bukan sombong, bukan sombong, bukan sombong. eh Bukan sombong tapi ya sedikit nyombongin diri nggak apa-apa. Enggak lah, gitu ya. Sama aja ilmu itu siapapun mau pada prinsipnya selalu berpikir bahwa manusia itu nggak ada yang bodoh, tapi yang malas kebetulan saya ada ditakdirkan
kuliah di UGM, kebetulan saya ditakdirkan kuliah di UI angkatan ketiga yang ditakdirkan di KMB, di UI KMB. Jadi eh, kebetulan saja lah, kebetulan saya juga pernah menjadi reviewer nasional, paham soal-soal, paham kurikulum dan lain sebagainya. Saya menjadi wakil ketua di bidang kurikulum pernah, tukang ngurusin kurikulum juga pernah. Jadi banyak lah. Jadi yang ngurusnya S1 dan D3. Maternitas. Memang di Leopold di D3 beda dengan Leopold di S1. Pasti sama, teman-teman. Jangan D3. Dokter pun pasti sama. Bidan pasti sama. Jadi yang maternitas pasti sama lah. Nggak ada beda imunisasi D3 beda dengan imunisasi S1. Yang jadi permasalahan mana yang keluar? Saya tidak tahu. Jadi kita pelajari semuanya. Kemudian keluarga gerontik. Ini keluarga gerontik. Tolong sekali karena fokus pemerintah adalah bagaimana promotif dan preventif. Promotif dan preventif banyaknya di keluarga dan komunitas. Jadi wajar kalau kalian dapat soal keluarga dan komunitas lebih banyak daripada kuratif dan rehabilitatif. Wajar, saya bilang wajar. Makanya lihat persentasenya, 320 orang responden memberikan penjelasan bahwa 60% itu fungsi keluarga keluar. Maksud saya, jangan pernah Anda tidak paham tentang fungsi keluarga karena 60% itu dapat. Artinya ada 40% yang tidak dapat, ya kan? Artinya kalau 60% dapat, di sini dapat 60%. Artinya ada 40% dong yang tidak dapat, ya kan? 40% itu bisa Anda, bisa bukan Anda, ya kan? Yang 40%. Bisa Anda atau bukan Anda. Ya. Paham nggak maksud saya? 60%. Tetapi kalau Anda tidak paham fungsi keluarga, bagaimana kalau Anda menjadi bagian yang 60? Mending Anda menjadi bagian yang 40. Tapi kalau ada keluar, bagaimana Anda menjadi bagian kalau Anda menjadi bagian yang 60? Bahaya itu, ya. Nah, coba yang kayak gini. Ini kan 50-50 lah ya, yang walaupun besar yang dapatnya, ya. Bagaimana Anda kalau masuk golongan yang dapat? Mending yang tiga kalau masuk golongan yang tidak dapat. Saya katakan, oh resiko jatuh. Kok coba, coba itu resiko jatuh. Tapi ini ada teman-teman, nah, resiko jatuh 4. Jadi Anda masuk ke golongan yang 26%. Yang 74% nggak dapat 74%. Jadi maksud saya, yang saya tulis ini, yang saya tulis di daftar tilik ini, yang ada di daftar tilik nih, yang ada, tolong pahami semuanya karena kita tidak pernah tahu mana yang akan keluar, mana rezeki Anda, mana silahkan Bu, nanti rekamannya ada. Mana yang bukan rezeki Anda. Jadi tolong pahami ya, maksud saya ya. Tolong pahami. Ini nanti diberikan. Jadi sekarang jangan berpikir lagi. Nah, kecuali yang ini mungkin untuk D3 itu sedikit. D3 sedikit. Misalkan bor, lostoy. Nah, nanti tandain aja. Kalau yang lainnya, misalkan ini halusinasi, ini pasti ada D3 dan NES. Mengikuti tipe keluarga pasti ada. Pencegahan primer, sekunder, tersier pasti ada. Ada yang skala Humpty-Dumpty. Nanti kita cari sama-sama bagaimana mencarinya dan lain sebagainya. Nah, ini cara menentukan prioritas, masalah juga ada pasti. Etik juga pasti ada D3 dan NES, tapi kita tidak tahu berapa jumlahnya, mana yang keluar, soal seperti apa kita tidak tahu. Yang walaupun nanti kita bahas FR ya. Nanti kita juga akan bahas FR teman-teman. Kemudian hitung-hitungan ini yang harus Anda tahu.
yang harus Anda paham, jangan sampai Anda tidak paham. Kemudian pengajian, tumbuh kembang, komunitas finansial, keluarga, head to toe, beda infeksi, papasi, auskultasi. Ini masalah yang sering muncul, tolong kuasai. Ketidakmampuan mengenal masalah, tidak merawat keluarga, kesediaan untuk meningkatkan perkembangan keluarga dan lain sebagainya, komunitas. Ini yang sering muncul, tolong pahami. Kemudian ini bermain pada anak dan lain sebagainya, tolong dipahami juga. Kemudian penyakit yang timbul. Nah, ada juga tahun kemarin muncul warna bokeh, IV kateter, warna elektroda, gelang pasien, dan lain sebagainya. Ini keluar, ya. Kemudian jenis belangka, fraktur. Ini komplementari terapi banyak di semuanya, D3 dan NERS. Tolong dipelajari, pelajari banget gitu ya, tolong. Kemarin di saya memang baru mengeluarkan program bagi teman-teman eh, yang paket-paket ya, ada yang teman-teman dikasih oleh saya itu ada yang dikasih e-booknya, ada yang juga yang tidak. Itu yang bayarnya mahal itu dikasih e-booknya. Ya, silakan. Ya, e-booknya sudah saya buat sebenarnya. MAKP tolong dipelajari itu ya teman-teman ya. Jadi kepentingan teman-teman pahami semuanya dan kita pun tidak lama sebenarnya. Nah, ini akan saya berikan. Nah, ini materi pokok itu sama dengan yang ini. Materi pokok itu sama dengan ini nih, sama ya. Sama. Nah, sama ini. Nah, sama perawatan luka, konsep kehilangan itu pasti ada. Nah, ini FR sebelumnya yang ada itu sebelumnya ini. Yang ada itu ini, FR yang ada sebelumnya, oksigen. Ini harus teman-teman kuasai lah. Yang ditulis ini teman-teman kuasai. Ah, sudah dikirim? Belum, nanti saya kirim ya. Kalau yang sudah dikirim nanti. Kemudian anatomi soal, ini penjelasannya saja. Kalau anatomi soal nyeri, nih misalnya nyeri, kalau 6 nyeri 6 atau lebih, maka masalah utamanya adalah nyeri pengkajiannya ini. Ini adalah penjelasan-penjelasan yang sederhana. Ini misalnya kebutuhan cairan, pemberian cairan dan lain sebagainya. Nanti juga kita belajar ada anatomi, ini harus Anda pahami. Hitung muka bakar juga ada. Dan ini wajib dibaca dulu ya, teman-teman. Yang 64 halaman itu bagi teman-teman, terutama bagi teman-teman yang baru gabung, tolong dibaca ya, tolong dibaca yang materi kunci, tolong dibaca. Nanti saya share ya, nanti saya share. Ini juga saya share, ini juga saya share, kemudian ini saya share. Nanti ya, di materi umum ya, di share-nya ceknya di materi umum. Supaya nanti kalau ada yang nanya di materi mana, di materi umum. Nanti saya share. Begitu teman-teman. Jadi harapan saya, Anda sekarang tidak lagi, saya tidak, kalau di saya tidak membedakan antara Anda D1, D3 atau S1. Cuma nanti mungkin supaya Anda enak ngobrol aja, enak ngobrol nanti ada pembedaan, ada pembedaan, mudah-mudahan ada pembedaan. Mudah-mudahan kita sehat semua. Dan Anda belajar kuliah di Jum subuh ini sampai dengan ujian. Jadi kalau misalkan soal FR sudah keluar, maka kita akan bahas di kuliah subuh. Jelas teman-teman? Jadi kan nanti silakan Anda ngomong tentang FR, nanti kita bahas sama-sama. Pertanyaannya kemudian pasti muncul. Ini gimana nyarinya coach? Gimana nyarinya coach? Nah, cara nyarinya sebenarnya bukan lagi urusan saya gitu ya nyarinya. Saya hanya menunjukkan ini loh kisi-kisinya, Anda kerjakan. Tapi kalau Anda mau nyari, Anda ada caranya. Saya buka kelasnya. Oh, nyarinya Anda itu caranya gini, cara nyarinya. Misalnya, misalnya saya nyari ini aja yang paling gampang, yang paling Anda tinggal kopas, cari aja di Google, cari aja di Google.
Ya, tapi saya nggak pakai Google ya. Saya nggak pakai Google untuk nyari. Nih, masalah jaringan di sini nih yang bermasalah. Saya lagi di rumah ibu, jadi sedikit bermasalah terkait dengan jaringan. Nah, saya stop dulu ya, stop dulu ini. Carinya gini, carinya. Anda bisa menggunakan ChatGPT. Paste. Nah, eh, bentar. Ah, ya. Nah, ini cara mencarinya seperti ini. Cara mencarinya seperti ini. Kelebihan, kekurangan, primer. Nah, cara mencarinya seperti ini. Pasti Anda diajarin enggak? Diajarin selintas. Ini kan diajarin ini. Anda masuk ke ChatGPT. Tapi kalau Anda ikut, mau ikut ya, mau ikut masuk ke kelas AI namanya ini AI. Ini AI namanya, Intelligent AI. AI, Anda masuk kelas AI. Nah, normalnya itu bayarnya 39, bayarnya 39.000, bayarnya 39.000 untuk kelas ini yang ikut subuh di Zoom subuh ini saat ini bayarnya cukup sini aja 25.000 untuk teman-teman yang ikut Zoom ini. Kalau mau silakan, kalau enggak juga enggak ada paksaan loh ya. Nah, contoh yang lain kita ngambil yang mana? Nah, ini etik misalnya. Etik misalnya sebentar saya tunjukkan cara nyarinya. Nah, nah, gitu. Ini otomatis keluar, beda kalau Google beda keluar. Kalau minta contohnya juga dikasihnya. Nah, nah, ini non-efficient do not harm, fidelity apa, veracity apa, confidentiality apa, penerapannya, gitu ya. Perlindungan data dan privasi itu. Jadi kalau misalnya membuka gorden itu privasi. Nah, itu confidentiality. Bagaimana 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 kira-kira mudah nggak teman-teman kalau punya ChatGPT? Kalau Anda bisa AI dengan tidak bisa AI, mudah nggak? Kalau penasaran, saya dari mana tadi materi pokok. Materi pokok. Ya, ini saya ketik. Ini kan nanti Anda punya kisi-kisi sendiri kan? Kisi-kisi sendiri. Bagaimana cara kisi-kisinya? Anda pasti nyari Google. Kalau nggak nanya orang lain. Nanya saingan Anda lagi. No. Saya ketik manajemen safety, pasien safety. No. Identifikasi, potensi bahaya, pelaporan insiden. Oh, kita bisa bedah definisi. Bukan crude analisis, pengembangan kebijakan, pemantauan. Saya, saya pusing lihatnya juga. Teknologi informasi. Wah, dibaca semuanya tentang pasien safety ini. Ini apa nih? Silakan. Jadi kalau misalnya, jadi yang 25.000 ini untuk khusus untuk Anda loh ya, yang ikut Zoom subuh, yang 25.000 itu Anda bisa sampai seperti saya sekarang. 25 baso pentol itu Anda hanya harga baso, masa nggak mau diajarin seperti ini? Ya, harga baso. Ini seharga baso, seharga baso aja kamu. Ya, normanya silakan keluar silakan. Ya, kalau mau silakan. Kita mulai nanti tanggal 3 Agustus kita ininya melakukan ininya ya, melakukan eh, kegiatannya. Nanti saya ajarin. Jadi nanti tugas teman-teman
Dari kisi-kisi di breakdown menjadi seperti ini, materi seperti ini. Anda belajar aja sendiri. Jangan kasih tahu teman musuh Anda, jangan tahu kasih musuh Anda. Nanti kalau Anda kasih tahu musuh Anda gimana, Anda nggak akan lulus nanti. Orang lain tahu duluan, ya kan? Nah, gitu. Nah, yang mau silahkan. Tapi ini bukan target, itu bukan bodoh amat buat saya. Anda mau ikut mau enggak ya bodoh amat itu kan. Cuman bagi saya kalau mau ikut Anda pun bisa mendapatkan keuntungan lah kalau Anda ikut. Ya, kalau Anda ikut Anda pasti mendapat keuntungan. Jadi kita mengacunya dari mulai sini. Saya tidak akan berdebat terkait dengan oh beda soalnya. Iya, beda soal kisi-kisinya sama. Soalnya beda. Iya, beda soalnya. Jangankan di antara D3, di antara S1 dengan S1 aja berbeda soalnya kan. Jadi gitu. Jadi kalau ada yang ngajak berdebat, iya, bilang aja iya. Jangankan antara D3 dengan S1. S1 dengan S1, D3 dengan D3 beda juga soalnya. Ya. Ada nggak yang teman-temannya yang antara D3 dengan D3, Anda D3, teman Anda D3, beda sama nggak soalnya? Atau ada yang beda? Ah, pasti ada yang beda, ada yang sama, ada yang beda. Gitu. Ada yang beda di itu ya. Ah, beda. Tapi kan kita tidak tahu bedanya di mana kan kita tidak tahu semuanya. Terus gimana kalau yang bedanya itu menjadi soal kita? Kan repot gitu kan. Jadi itulah kenapa saya selalu bilang bahwa S1 itu tidak berbeda dengan cuman ada beberapa yang tidak sama. Contoh deh S1 partnership dan mentorship itu khusus S1, khusus S1. Jadi tidak ada ya. Begitu teman-teman untuk pertemuan subuh ini nanti rekamannya ada bagi teman-teman yang mau ikut kelas AI silakan, bagi yang enggak juga silakan. Tugas saya adalah saya menunjukkan ke Anda ini loh yang harus Anda kuasai dan saya ada 2 Zoom yang kita lakukan. Zoom subuh untuk menjelaskan materi, tip-tip dan trik, tip, trik dan FR itu Zoom subuh. Kalau malam, Zoom malam untuk pembahasan soal. Jam malam untuk membahas soal. Semuanya ada rekamannya, semuanya ada rekamannya ada. Insya Allah semuanya rekamannya. Kecuali kalau Anda, kalau saya nggak belum merekam, tolong diingetin. Suka lupa. Nah, ya. Jadi Jum bayangin, Jum malam untuk gelombang ke-9 mulai nanti malam pukul 19. Ya, pukul 19. Pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, karena saya diamnya di Barat. Diamnya. Ya gitu ya. Jadi bayangkan kita sehari 2 kali Zoom. Zoom subuh sama Zoom malam. Berarti dalam waktu sebulan kita minimal dapat 8 kali 4 itu sudah 32. Zoom malam itu sampai mau ujian bisa dibilang berapa kali Zoom yang akan kita lakukan. Jadi jangan bosan-bosan aja, silahkan. Ya. Begitu teman-teman untuk kesempatan kali ini baru ada yang masuk coba. eh itu jadi kenapa saya lama-lama banyak materi yang harus kita bahas. Tapi kalau soal selama Anda menguasai materinya, soal itu gampang. Kuasai dulu materinya, maka soal itu gampang. Jadi rajin-rajinlah Anda ikut Jum subuh karena untuk masuk ke syarat masuk bisa ngisi di Zoom malam itu adalah Anda harus kuasai materi dari Zoom subuh. Bagaimana Anda bisa menguasai materi eh, komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik sudah di nanti kalau bagi teman-teman yang belum cek di materi umum, manjat ke atas semua video sudah ada. Nanti yang belum tindakan spesifik kompleks, mungkin yang kayak gitu yang belum. Jadi ya, pasien safety nanti juga saya ajarin, semua ajarin. Dan nanti kalau keluar kisi-kisi yang baru, saya pun akan ngajarin di Zoom subuh. Kisi-kisi nih sebentar lagi keluar nih. Hari ini tuh keluar penjelasan tentang CPNS, sosialisasi. Nah, mudah-mudahan P3K juga masuk.
Nah, hari ini harusnya keluar permennya. Nah, nanti kalau sudah keluar permennya, kita bahas juga di Zoom subuh. Zoom malam untuk pembahasan soal, Zoom subuh untuk pembahasan materi, pembahasan FR atau frekuensi revolt, kemudian penjelasan tentang kisi-kisi itu di Zoom subuh. Begitu teman-teman, jadi sehari ada 2 Zoom, kecuali kalau mohon maaf kadang-kadang saya juga sakit, ya mohon maaf. Kadang-kadang kalau sakit saya tidak ngasih materi, mohon maaf. Kalau seperti dari sekarang, saya mohon maaf kalau ada gangguan, kalau ada tiba-tiba ada kepentingan mendadak, mohon maaf. Kemudian nanti biasanya saya ganti dengan hari kapan Zoom-nya gitu. Biasanya ya kalau kelewat mohon maaf, tolong ingatkan saja ya. Kalau telat Zoom subuh kadang suka telat misalnya saya sakit dulu, saya narik napas dulu. Saya baru-baru ini didiagnosa jadi bukan mau mencari alasan ya. Saya didiagnosa SKA, sindrom koronaria akut ya, jadi SKA, ada ST depresi di EKG saya. Jadi mending Anda nggak ngerti lah itu apa itu depresi. Dan saya pun didiagnosa penyakit yang lainnya ya, penyakit lainnya. Jadi kalau bangun tidur kadang-kadang saya harus menyesuaikan dulu kondisinya, nggak memaksakan, takut saya tumbang dan lain sebagainya. Jadi sabar ya. Mohon maaf dari sekarang. Mudah-mudahan Anda bisa memaklumi dan kita insya Allah belajar sama-sama. Doakan saja saya sehat, saya bisa mendampingi Anda sampai selesai nanti. Dan saya bisa melihat Anda melapor ke saya, Coach, saya sudah menerima SK-nya itu, pernyataan yang luar biasa. Itu kejadian luar biasa. Kalau Anda ya, kalau Anda di apa nunjukin ini loh, Coach, saya dapat SK-nya itu, ya Allah, saya serasa mendapatkan apa itu ya. Amin. Terima kasih teman-teman. Ya. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut kelas AI, AI itu tidak hanya untuk ujian, tapi bisa digunakan untuk hari-hari biasanya. Ada yang memang yang paket soalnya, ada yang paket bimbelnya, ada yang langsung dapat AI, ada yang tidak. Jadi yang bagi yang mau ikut silakan, sudah dibuka. Tapi yang enggak juga nggak apa-apa. Toh nanti juga kita belajar sama-sama walaupun tidak menggunakan AI. Oke, itu saja teman-teman untuk hari ini. 1 jam lumayan lebih, 1 jam lebih yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan doakan saya sehat terus. Dan untuk yang gelombang 9 kita mulai belajar hari ini. Bismillah saja, berdoa menurut agama dan saya masing-masing. Nanti pukul 19 kita belajar. Terima kasih teman-teman. Nanti saya izin untuk video akan saya share. Nanti saya harus nyari dulu untuk upload-upload, saya harus nyari tempat dulu karena di sini di rumah ibu, jadi saya lagi ngerawat ibu. Mudah-mudahan nanti siang, paling telat saya siang nanti upload videonya. Terima kasih. Mohon maaf atas tadi keterlambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.